terima berkat-Mu, ku terima. Shalom. Puji Tuhan kalau kita bisa kumpul pagi ini itu semua berkat kemurahan Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat setiap kasih sayang-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah pagi minggu pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami, urapi setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami bawa, apa yang kami pujikan, apa yang kami menyembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus hadir di sini Tuhan, urapi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku hidup hari ini
Sebentar kami mau mulai ibadah minggu pagi ini. Apa yang kami pujikan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami, saudara kami yang mungkin belum hadir di tempat ini Tuhan. Mungkin yang dalam perjalanan kiranya Engkau yang menuntun langkah mereka. Terima kasih Tuhan. Dimanapun setiap saudara kami yang mungkin berhalangan tidak dapat hadir di tempat ini, kiranya Engkau yang menjamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah pagi ini, kiranya Engkau yang memimpin setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami boleh bersukacita bersorak-sorak Tuhan. Biarlah setiap kami boleh pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Mungkin sebagian saudara kita ada yang mudik, tapi kita mau tetap datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita angkat lagu pujian.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Saya minta Pak Yadi untuk doa. Kepada Tuhan, buat kesempatan yang memberikan bagi kami untuk kami biarlah setiap pujian menyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman yang menjadikan kekuatan kami menjadi kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau persiapkan hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang siap Kau tabur. Dan mari Kau berbicara pada hamba Tuhan untuk menjadi saudara bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
sejati. Engkau selalu dan selalu ada bersama kami di dalam situasi keadaan apapun juga. Engkau mengenyangkan kami, Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Itulah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami sungguh bersukacita memiliki Engkau, bersukacita senantiasa karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu berperkara dengan kami, dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengizinkan Engkau terus beracara di tengah-tengah kami, sebab kami tahu di mana ada hadirat Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara kita yang tidak hadir pagi hari ini masih mudik ya, belum kembali ke Surabaya. Tapi yang sudah kembali dari mudik, bagaimana kabarnya semua keluarga? Puji Tuhan, baik ya, sehat semuanya. Itulah kerinduan kami, tim Gembala. Kita semua jemaat GKB Sintoyoso menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan biar kita menjadi kitab yang terbuka di tengah-tengah mereka, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita mereka pun dimenangkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya semua kita yang ada di tempat ini memiliki yang namanya harapan. Haleluya. Ya, Paskah yang lalu kita sudah mendengar dari Bapak Gembala, ya, harapan di tengah dunia yang tidak berpengharapan. Kita bersyukur bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Setiap kita punya harapan. Kita mempunyai harapan bahwa nanti anak kita bisa sekolah, lulus dengan hasil yang baik. Setelah itu ketika lulus mendapat sekolah yang terbaik, ya, hidupnya sukses, pekerjaan sukses, masa depan sukses, semuanya sehat, semua tetap berkelimpahan. Dan Allah senang dengan itu. Allah senang kita mempunyai pengharapan di dalam Dia. Dan kita selalu yakin bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita selalu menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Itulah kerinduan hati Bapa. Dan bahkan semua harapan kita itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita, harapan kita hanya karena ketebusannya. Paskah yang lalu Bapak Gembala sudah sampaikan, kalaupun toh saat ini doa kita belum terjawab, itu masih sedang OTW, sedang dalam perjalanan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah kita bersungut-sungut, tetapi yakinlah, percayalah bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi, itu semuanya Tuhan sudah sediakan. Bapa sudah sediakan bagi kita. Yuk, sama-sama kita buka di dalam kitab Efesus. Tuhan, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, ya, kita tunggu slide-nya. Nah, dikatakan perikop di situ tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Berapa banyak kita yang di tempat ini yang yakin bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang terpilih? Amin. Yes, kita semua di sini adalah orang-orang yang terpilih. Dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita siapa? Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan, telah berarti itu sudah, ya, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi berkat itu sudah Tuhan sediakan bagi kita, dan itu dikaruniakan oleh Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kita, anak-anaknya.
pribadi pilihan Allah. Yakinlah bahwa berkat itu sudah ada. Dan itu janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan loncat di ayat yang ke-11. Dikatakan di situ, aku katakan, ini Rasul Paulus katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian apa? Yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada siapa? Pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Haleluya. Berkat sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita baca ayat sebelumnya, hikmat pengetahuan Tuhan juga berikan bagi kita. Dan semuanya itu di ayat yang ke-11 tadi. Kami mendapat bagian yang dijanjikan. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita semuanya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini layak untuk terima janji itu. Hati-hati, iblis berusaha untuk menyabotase berkat kamu. Iblis berusaha menyabotase berkat-berkat kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalimat yang selanjutnya dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Janji itu Tuhan berikan kepada kita melalui kedatangan Yesus. Berbicara tentang janji, ini Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang perjanjian. Ada satu kesepakatan di sini. Kalau kita sudah terima janji itu, ya, kita akan terima hak kita kalau kita melakukan kewajiban kita. Dan berarti ketika Allah berjanji memberkati itu, tiba-tiba ujuk-ujuk datang di depan kita. Ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian kita adalah merubah mentalitas kita, cara berpikir kita, pola pikir kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi. Makanya tema hari ini, pagi ini, kembangkan apa? Mentalitas pemulihan. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu semakin kembangkan di dalam diri kita, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, apapun itu masalah kita. Baik dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan, baik dalam hal masa depan, apapun itu. Nah, masih ingat cerita Nabi Elisa bersama dengan janda yang ditinggal oleh suaminya? Seorang hamba Tuhan juga. Yuk kita sama-sama belajar. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Di situ perikopnya adalah minyak seorang janda. Ya, saya akan baca ayat yang pertama ya. Minyak seorang janda.
Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali apa? Sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam sebuah segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia, janda itu, terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Aneh. Ketika saya baca ini, roh saya melonjak. Tuhan dahsyat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan satu kejadian yang luar biasa. Ketika si ibu janda ini yang ditinggal oleh suaminya, sedangkan dia mempunyai banyak hutang, bayangkan tidak bisa bayar itu hutang, bahkan ada apa? Debt collector atau rentenir datang ke rumah gitu ya, nagih hutang. Si ibu ini nggak bisa bayar, orang memang nggak punya apa-apa, sehingga rentenir ini akan rampas kedua anaknya untuk bekerja di tempatnya, dipekerjakan di tempatnya. Ibu ini nangis, orang nggak punya apa-apa, sedangkan itu anakku yang selama ini dibesarkan, terus habis itu mau diambil oleh rentenir, dipekerjakan di tempatnya. Nggak bisa bayangkan bagaimana pikiran ibu ini, sehingga dia lari kepada Nabi Elisa. "Kau tahu suamiku, hambamu itu adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan, tapi sekarang apa yang bisa kulakukan?" Nangislah ibu ini di hadapan Nabi Elisa. Nabi Elisa, "Terus apa yang aku bisa lakukan? Sekarang gini, apa sih yang ada di rumahmu?" Janda ini mikir, "Apa yo? Kan gak ada apa-apa di rumah. Ya cerita, aku cuma punya minyak. Di buli-buli ada minyak, itu pun sedikit, tak banyak." Nabi Elisa sampaikan, "Oke, gini, kamu pergi cari tempayan di tetangga-tetanggamu sebanyak-banyaknya." Bapak Saudara, kalau misalnya ini Nabi Elisa menyampaikan seperti itu, sedangkan ibu ini dikejar-kejar rentenir, ya harus bayar hutang, dan ketika dia curhat sama Nabi Elisa justru menyuruh dia mencari tempayan, rasanya itu tidak nyambung. Kalau misalnya ibu ini bisa, si janda ini ngomong, "Kayak apa tempayan, suruh cari sebanyak-banyaknya." Kata apa itu? Tapi Nabi Elisa sampaikan, suruh isinya nanti tempayan Tuhan, makanya cari supaya. Jadi ibu ini sama anaknya keliling ke tetangga kanan kiri muka belakang, dia berusaha semaksimal mungkin. Bayangkan
Ibu ini seorang janda, punya 2 anak, hutangnya banyak. Bisa-bisa juga tetangga-tetangganya itu dihutangi. Jadi ketika ibu ini datang pinjam tempat mungkin tetangga-tetangganya mikir sambil mencibirkan bibir, apa ini? Gitu kan? Tapi si ibu janda ini terus dia lakukan itu sampai banyaklah itu tempayan di rumahnya, sampai numpuk barulah diisi seperti yang Nabi Elisa sampaikan. Saya yakin ketika dia mulai mengisi tempayan itu dengan minyak yang ada di buli-buli itu, dia mikir gak tentek, saking senengnya anaknya semua, terus lagi tambah, terus dan sampai yang terakhir pun ibu katakan, mana lagi? Anaknya bilang, sudah habis, tidak ada. Dan saat itulah minyak itu berhenti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita butuh sesuatu pun Tuhan bisa lakukan. Segampang Allah membalikkan telapak tangan, bahkan bisa. Tapi yang Allah tunggu dari kita, bagaimana respon kita, tanggapan kita ketika kita menerima segala sesuatu yang terjadi. Apakah kita tetap percaya bahwa kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan? Apa itu tetap yakin? Peperangannya di sini. Allah setia dengan janjinya. Masalah pasti ada, tetapi ketika kita mengerti, hanya itu dikatakan milikilah pikiran, perasaan Kristus Yesus Tuhan. Merubah cara kita berpikir, itu akan mengubah keadaan yang ada di sekitar kita. Iblis nggak bisa serang, mungkin kesehatan kita, mungkin ekonomi kita. Tapi ada satu yang kalau kita nggak jaga, dia bisa serang pikiran kita. Saya sudah pernah saksikan bagaimana proses yang Tuhan izinkan terjadi. Luar biasa. Nangis ya, jerit ya. Tapi Roh Kudus yang di sini itu menolong, menguatkan, menjadi filter. Apa yang harus dilakukan? Wah, terima kasih. Ucap syukur. Ketika ucap syukur, nyembah, berdoa, Tuhan beri hikmat. Terus giat lakukan apa yang Roh Kudus mau lakukan. Saya percaya pastinya tetap ada di dalam koridor kebenaran, tidak menyimpang dari kebenaran, dan itu Roh Kudus yang menolong kita, sehingga step by step, langkah demi langkah, dan setiap langkah mujizat seperti yang dialami oleh janda ini. Buli-buli yang terisi minyak itu akhirnya memenuhi setiap tempayan yang ada. Dan ketika hal itu terjadi, pergilah perempuan, ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang.
Ya, ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada Ana, dekatkanlah, rasanya sudah percaya, ayo terus cepat gitu kan, saking senangnya, ya. Tetapi jawabnya kepada ibu, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Seberapa banyak kita membuka hati kita, percaya kepada Dia, terus mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar mujizat, buktikan. Amin. Duh. Amin. Harus yakin itu terjadi. Saya yakin karena saya pun sudah mengalami hal itu. Bagaimana pemeliharaan Tuhan tidak pernah bertujuan sampai detik ini. Walaupun kapan hari itu sempat Pak Agus nih batuk-batuk lagi. Bersyukur rasanya kok Roh Kudus cepat suruh kesini. Kami ke puskesmas, terus akhirnya kembali minta rujukan, datang ke rumah sakit. Dan dokter katakan bagus paru-parunya, gak ada masalah. Tapi kok sesek ya? Karena flu itu. Karena cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang dingin, dan itu pengaruh ternyata. Ya, pengaruh. Jadi kalau di rumah itu, di ruang tamu rasanya apalagi itu kan rumah ada barat. Masuk kamar baru dinyalakan AC terus rasanya seger, berkurang. Dan puji Tuhan, Allah kita itu dulu pertolongannya tepat pada waktunya. Saya berpikir gini loh, ini Jumat. Kayak saya waktu itu saya chatting sama siapa hukum itu ya. Itu yang namanya rumah sakit Suwani itu full. Parkir itu full, tidak ada tempat sedikit pun. Hanya untuk mengeluarkan kendaraan begitu sempitnya. Saya pikir kok akeh banget orang sakit gitu. Tapi kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi, Allah gak pernah tinggalkan kita. Amin. Kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat. Dahsyat Allah kita. Hari apa itu juga kami sempat juga silaturahmi dengan keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Ngobrol, sedang ini lagi viral-viralnya ada kecelakaan di tol 58 Kampek itu, berapa yang banyak yang meninggal itu. Saya mulai sampaikan, makanya kalau kemana-mana tetap berdoa ya, sehingga Tuhan menjagai, melindungi kita. Ada salah satu keluarga yang saya sih memaklumi karena memang belum percaya sama Tuhan. Tapi kalau supaya dia bilang gitu. Allah kita perlindungan kita. Amin. Dia rindu untuk senantiasa kita ada di dalam teduh perlindungan Tuhan. Ketika manapun kita melangkah. Makanya ada pepatah Jawa mengatakan, kita lewat sama Tuhan itu percayalah. Demi orang dulit, setan ora doyan. Leloro padha lunga rezekine teh rokok. Sudah tahu artinya? Nanti kalau nggak tahu tanya sama Cici bisa. Dia sukanya translate bahasa. Ya, kita itu seperti itu. Dia selalu dan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Janda yang ditolong oleh Tuhan. Siapa lagi yang ditolong oleh Tuhan? Naaman ini seorang panglima perang Aram. Dia sudah melakukan banyak kemenangan untuk negaranya. Tapi dia sakit sama kusta. Itu cuma selembar aja kalau kita buka coba di Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang 5. Nah,
Itu tadi kemudian Naaman disembuhkan. Dia kena kusta. Tapi dia punya seorang hamba perempuan dan itu merupakan tawanan Israel. Dia katakan di Samaria itu ada seorang hamba Tuhan yang hebat yang bisa menyembuhkan. Oh iya, pergi aja ke sana. Singkat cerita dia minta izin ke raja, dia beri surat itu, dia ketemu Raja Israel. Dan kalau kita mengingat kembali apa yang dialami oleh Naaman, dia datang bersama dengan anak buahnya ke sana. Ternyata Nabi Elisa nggak nemui dia, malah suruh hujannya untuk menemui dia. Gehazi cuek ya lah, Naaman jauh-jauh dari Aram ke sini, boleh jenguk, oh ya, shalom apa, kasarannya seperti itu. Berdongkol hati dia. Sebetulnya apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa itu simpel, gitu. Ya, sangat-sangat simpel. Disuruh pergi mandi di sungai. Sangat sederhana enggak ini? Sederhana sekali. Tapi mendongkol hatinya. Hatinya mendongkol. Ya. Coba ayat yang ke-11. Dari pasal yang ke-5 dua raja-raja. Tetapi pergilah Naaman dengan apa? Gusar. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit, maksudnya penyakit itu penyakitku, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir, kemudian berpalinglah ia pulang dan pergi dengan apa? Panas hati, jengkel. Nah, ketika menanggapi sesuatu dengan amarah, hati-hati. Coba kalau seumpamanya Naaman balik, yes pulang aja ke Aram, sembuh dah. Tak sembuh. Tapi karena dia menanggapi itu pun pengalamannya dia ngomong. Coba dikatakan ayat yang ke-13. Tetapi pengalaman datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia yang berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kan sangat sederhana. Terus dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya berapa? 7 kali dalam sungai Yordan. Kalau misalnya dia dikasih tahu tadi sama Nabi Elisa, wis medokol dhisik, gak jadi turun ke sungai itu, ke sungai Yordan itu, gak turun pulang dengan ngomel, dia gak akan mengalami pemulihan. Tanggapi segala sesuatu itu pakem. Waktu Paskah kita harus punya positif thinking. Jangan negatif thinking. Harus selalu berpikir positif, bahwa di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Kalau kita sudah positif thinking, kita sudah lakukan bagian kita, tetap percaya, yakin bahwa berkat itu sedang on the way. Haleluya. Berapa banyak kita yang saat ini sedang menanti jawaban Tuhan, harapan kita di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa berkat kita sedang dalam perjalanan. Haleluya. Allah yang setia dengan janjinya. Jangan ngomel risih, tapi berpikirlah positif.
Ketika kita memiliki pikiran yang positif, terus apapun yang terjadi, berpikirlah positif. Kalau misalnya kalian mungkin melakukan kesalahan yang kelihatannya kecil, orang tua marah, masa gitu aja gak becus gini. Jangan ikut ngomel, positif tinggi. Semuanya itu orang tua lakukan karena dia mengasihi kita. Memangnya orang tua gak pusing nih saudara. Di Tuhan, saya tidak punya anak-anak secara jasmani, punya anak-anak rohani, itu pun harus dodol. Haleluya ya, yang mama-mama ini selesai sekolah, belum nanti kuliah, belum nanti ke depan masa depannya apa itu nggak selalu dibawa di dalam doa, dibawa dalam doa. Saudara pikir orang tua kita masa bodoh dengan masa depan kita? Enggak. Karena itu belajar positif tinggi, mengucap syukur buat orang tua yang Tuhan berikan kepada kita. Kayak yang sekarang lagi viral itu, teman saudara kita yang sudah pulang lebih dahulu ke rumah Bapa di surga. Beberapa waktu yang lalu, waktu Mi kasihan itu, rip gitu. Terus kan waktu itu, Bu Penny ya, mengucapkan bela sungkawa gitu. Terus Bugem tanya, siapa ya itu Mik gitu. Saya jawab, aku dulu yang mikir sopo. Ternyata di sini dia, ini kan di sini itu lagi viral-viralnya. Ya, saudari Melita pulang ke rumah Bapak. Tapi kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian sebelum dia dipanggil Tuhan, bagaimana dia menghormati banget pada orang tuanya. Haleluya. Sehingga dia menjadi kesaksian, walaupun dia tidak ada, dia meninggalkan nama yang harum. Saya percaya banyak anak-anak muda dimenangkan, diberkati melalui kesaksian hidupnya. Ya, yuk kita miliki positive thinking. Apapun yang terjadi, yakinlah bahwa di balik semuanya itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Seperti janda tadi, seperti Naaman mengalami pemulihan. Dahsyatnya Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, dan sampai detik ini dia selalu dan selalu rindu untuk menjawab setiap doa-doa kita, dan dia menunggu kita, kesiapan kita pada waktu jawaban doa itu kita terima. Apakah kita sombong? Apa kita memberikan diri dulu siapa? Tapi biar ketika Tuhan jawab kita, kita tetap humble, kita tetap rendah hati, kita tetap tahu bahwa segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, kepada Dia, apapun itu masalah kita. Ya, bersyukur bahwa saudara kita juga yang Pak juga sudah singgung masuk di ITS, itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Ya, jadi Allah kita sampai detik ini merendah kita, merancangkan sesuatu yang terbaik buat kita, dan hanya Dialah penolong yang setia. Saya mengundang para pemusik untuk maju ke depan. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah dunia yang saat ini ada dalam ketidakpastian, ada di dalam ketidakberpengharapan di dalam Engkau, kami tetap kuat karena kami memiliki Engkau, dan itu cukup buat kami. Biar Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar meresponi segala sesuatu dengan pikiran yang positif. Kami memiliki mental di mana kami selalu dan selalu mengalami pemulihan dari Tuhan, dan itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh belajar satu bagian dalam firman Tuhan. Kita harus punya mentalitas untuk dipulihkan. Dalam hal ini kita harus punya sikap atau respon yang positif atas apa yang Tuhan mau. Tuhan bekerja, tapi harus ada yang kita kerjakan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Seperti janda tadi, dia harus mengalami sesuatu, tapi Tuhan punya jalan keluar. Tapi yang Tuhan mau melalui hambanya Nabi Elisa, dia mengatakan harus ada beberapa step yang harus dilakukan oleh janda, dan respon atas perintah dari hamba Tuhan direspon dengan positif, karena dia punya mental untuk menjadi seorang pemenang, untuk dipulihkan dalam permasalahan kehidupannya. Biarlah kita dalam setiap momen masalah, mulai besok kita menghadapi realita kehidupan, yang kuliah, yang belajar, yang ibu rumah tangga, yang bapak, sadar masalah berhadapan lagi. Tapi biarlah kita mempunyai respon yang positif, mental seorang pemenang, sehingga tadi dikatakan oleh di dalam Efesus bahwa kita adalah menjadi seorang puji-puji. Kita menjadi puji-pujian, sehingga kalau orang ketemu dengan kita, orang yang mengenal kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, dan itu menjadi mereka memuji Allah kita yang dahsyat, bukan sebaliknya respon mereka negatif dengan keberadaan kita. Bapak Ibu sudah terkasih, biarlah hari ini kita punya mental itu tadi, sikap. Kita boleh memenangi setiap peperangan, apapun itu, permasalahan tentang rumah tangga, finansial, kesehatan, dan sebagainya. Satu hal, Dia adalah penolong yang setia. Haleluya. Saya sudah mungkin berdiri, pujikan pujian. Melakukan
ready 24 jam untuk menjadi penolong kami yang setia. Ampuni kami, sering kami yang tidak setia. Sering kami mungkin keluar dari jalur-Mu. Seringkali kami tidak menaati firman-Mu. Seringkali kami hanya menaati keegoisan kami, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami belajar seperti Engkau sudah mengosongkan diri-Mu taat sampai mati hanya untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Biarlah kami mengikuti apa yang dikatakan Rasul Paulus, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan, selagi kami ada kesempatan, yang muda, yang remaja, yang dewasa, semuanya Tuhan, biarlah kami memberikan waktu kami, tubuh kami, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, memberkati hamba-Mu. Pakai Tuhan, suami istri menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, sehingga orang-orang akan melihat inilah anak-Mu dan mereka menjadi puji-pujian. Tambahkan apa Tuhan yang membuat mereka harus Tuhan proses saat ini, dan Tuhan kami percaya Tuhan sudah memulihkan finansial, kekuatan, kesehatan. Tuhan yang memulihkan semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami semua juga yang mendengar firman Tuhan, kami juga dipulihkan finansial kami, dipulihkan kekuatan kesehatan kami, dipulihkan keluarga kami, dipulihkan masalah apapun juga. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan, untuk kami punya mental sebagai seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberikan yang terbaik buat Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini. Saya minta saudara jujur berdoa. Puji syukur dan panjatkan kepada kehadiran-Nya Bapa, karena pada hari ini Kira telah melakukan kepada kami dalam mengenal isi firman-Mu. Kiranya apa yang kami berikan sebentar lagi adalah hal yang terbaik, dan kiranya Kamu berkati setiap tangan memberi, agar Kamu mengalirkan kepada mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, berserahkan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan
saya tetap melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, ya, karena udah habis liburan, ya, makan banyak, jalan-jalan, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sungguh menguatkan kita, ya. Tidak tahu bagaimana Alkitab itu kenapa setiap, padahal sudah pernah baca, sering mungkin, tapi kalau kita baca lagi itu selalu membuahkan sesuatu yang luar biasa, ya, seperti kisah tadi janda di Sarfat. Saya tidak kuat kalau nggak saksikan, ya, sedikit saya saksikan. Saya mengalami, sudah pernah saksikan di kaum wanita, dan mungkin lengkapnya minggu depan saya akan ceritakan secara lengkap, luar biasa, ya, dimana saya mengalami pertolongan Tuhan itu yang luar biasa lah. Yang baru-baru ini saya sudah mengalami bagaimana sakit, ya, sakit itu seperti apa. Terus yang lalu dalam tahun 2017 saya tuh sempat nggak bekerja, saya pensiun dini. Bulan depannya Tuhan izinkan Bapak Gembala juga nggak bekerja. Di saat itu kami juga mantu, tapi mantu tuh bukan mantu biasa, 4 kali, luar biasa. Dan menurut saya dia sudah cukup meriah, ya, luar biasa. Terus saya juga diizinkan waktu itu punya pinjaman yang nanti ceritakan, bukan karena foya-foya, ya, tapi karena untuk usaha begitu. Kami tidak bekerja, dua-dua tidak bekerja, lalu mantu, terus kemudian punya pinjaman, dan angsuran rumah itu belum lunas waktu itu. Lumayan, ya, Bapak, 7 juta, ya, Pak, ya, 7 juta per bulan. Wah, luar biasa, kan? Nggak bekerja. Nah, saat itulah Tuhan itu menunjukkan bagaimana Dia menolong kita. Saya tanya ke Tuhan, bagaimana ini caranya hidup sehari-hari, ngangsur rumah, ngancur pinjaman, tapi kami kelihatan baik-baik saja, ya. Tuhan itu bisa turunkan berkat itu seperti hujan dari langit, ya, luar biasa, seperti yang dialami janda di Sarfat tadi. Minyak itu enggak habis-habis, saudaraku. Saya ngalami ini luar biasa. Dari mana minggu depan saya jadikan ceritanya, luar biasa. Saya sampai geler-geler kepala. Tuhan, kalau bisa cukup, Tuhan, cukup. Terima kasih, ya. Sehingga kalau kita mengalami hal seperti itu, tidak akan pernah lupa akan Tuhan, tidak akan pernah tidak memuji dan bersyukur pada Tuhan. Apapun keadaan kita, saat titik nol bahkan minus, karena pernah ngalami, saya ngalami. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaksi, kita bisa jadi saksinya Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara anak-anaknya, ya, luar biasa. Terima kasih karena untuk firman Tuhan yang menguatkan kita. Jika kita saat ini mengalami hal yang tidak menyenangkan, percayalah ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, ya. Jadilah saksinya Tuhan. Kita orang-orang pilihan, ya, karena, ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman minggu depan kita akan beribadah kembali, ya. Saya rasa pasti banyak yang sudah hadir karena liburannya sudah habis, uangnya sudah habis, ya. Puji Tuhan. Haleluya, cari lagi. Haleluya. Lalu hari Jumat kita akan bertemu kembali, karena kemarin kita nggak sampai doa malam, ya, doa di rumah sendiri. Jadi cuman Kak Dora sama Kak Penina yang saya suruh berdoa, ya. Nah, kita berdoa di rumah karena Buya masih dalam perjalanan, ya. Bu Yanti masih mau halan-halan, gitu. Enggak apa-apa, kita berkat, ya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Jumat depan kita akan bertemu dalam doa malam. Lalu Sabtu pemuda jam 6 sore dilanjutkan dengan latihan musik. Lalu hari Minggu kita bertemu dengan ibadah raya
dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kenapa? Oh, terima kasih. Ini ada ibunya Mika ini yang hadir bersama kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tiba saatnya kita mau akhiri ibadah kita. Saya dan jemaat berdoa. Engkau akan memelihara kami seumur hidup kami. Terima kasih Allah yang baik, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Roh Kudus yang selalu ada di dalam kami. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Satu kali lagi, satu hari ini juga kami boleh beribadah di tengah-tengah mungkin mereka yang belum beribadah, di tengah-tengah manusia yang bermiliar-miliar, tapi hari ini kami boleh menghadap Sang Raja di atas segala raja, sehingga kami dikuatkan, kami dapat berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih yang memberkati kami. Kalau ada yang tidak hadir Tuhan pada hari ini, Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah dalam nama Yesus, supaya menarik mereka kembali untuk jam-jam ibadah mereka boleh setia, karena Engkau setia Tuhan. Dan kalau ada yang kurang sehat, yang tidak enak badan, yang sakit, Tuhan menjamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Kalau hatimu ada kesusahan, ada satu nama yang indah, Tuhan yang mengambil kesusahanmu. Terima kasih Bapa, kekuatan supranatural dari surga itu turun atasmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Baru memberkati jemaat yang sudah memberikan persembahan, Kau yang memberkati kehidupannya. Enggak ada masalah, tapi kami percaya Engkau lebih besar dan Engkau lebih besar. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Jemaat yang sebentar akan pulang, kami semua Tuhan, Kau yang memberkati hari Minggu ini dengan sukacita dan sejahtera. Malaikat-Mu menjaga kami sehingga kami tiba di rumah dengan segala selamat bertemu dengan Tuhan. Kami menikmati hari Minggu ini dalam sukacita Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Surabaya dan sekitarnya, berkati Tuhan, biarlah kami tetap boleh beribadah dengan aman dan nyaman. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi oleh saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan